Hai, selamat datang. Kali ini faktanya kita akan membahas tentang negara-negara di dunia yang memiliki kasus menghilangkan nyawa sendiri atau suicide atau bundir aja lah kita sebutnya nanti ya. Jadi bundir ini bisa terjadi di berbagai kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin, pendidikan, ataupun latar belakang. Ini data menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan kalau ada lebih dari 700.000 orang meninggal karena bundir, dan tindakan bundir ini lebih banyak menjadi penyebab kematian pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun. Sebanyak 77% kasus bundir terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Terus WHO ini juga mengungkapkan metode bundir secara umum nih dilakukannya seperti apa. Aku juga nggak akan kasih tahu sih. Itu jadi inspirasi yang salah pula, nggak usah lah ya. Oke, jadi faktanya kita akan merangkum 5 negara dengan kasus bundir tertinggi. Pertama, Lesotho. Negara ini tuh letaknya di Afrika Selatan dan menjadi negara dengan tingkat kasus bundir tertinggi di dunia. Angkanya mencapai 72,4 kasus per 100.000 orang. Dan faktor penyebabnya itu banyak ya, mulai dari pengangguran, kemiskinan, akses layanan kesehatan yang terbatas, sampai negara ini tuh juga punya masalah prevalensi HIV/AIDS yang cukup tinggi. Tapi bentar dulu, ada yang tahu nggak apa itu prevalensi? Prevalensi di sini itu diartikan sebagai jumlah kasus penyakit dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Jadi tinggi memang kasus HIV/AIDS di negara ini. Nah, semua faktor tadi berdampak pada kesehatan mental dan memperbesar resiko orang-orang di sana untuk melakukan bundir. Kedua, Guyana. Negara ini itu punya kasus bundir 40,3 kasus per 100.000 orang. Guyana itu letaknya di Amerika Selatan dan faktor yang mengakibatkan mereka di sana itu melakukan bundir karena parahnya kemiskinan, penyalahgunaan alkohol, pengangguran, belum lagi karena minimnya pendidikan membuat orang-orang yang lagi kena penyakit mental di sana itu dianggap kena penyakit sihir. Jadi makin dikucilkan. Gak tertolong kan kalau kayak gitu. Bukannya dapat support malah diasingkan, dikucilkan, diremehkan. Ketiga ada negara Eswatini. Kalau negara ini itu letaknya ada di antara Afrika Selatan dan Mozambik. Tadinya negara ini lebih dikenal dengan nama Swaziland. Kasus bundir di negara ini itu mencapai 29,4 kasus per 100.000 orang. Data dari WHO menyebutkan negara ini hanya punya 60 tenaga profesional kesehatan jiwa dan satu psikiater, termasuk satu psikiater itu untuk melayani populasi sebanyak kurang lebih 1,1 juta jiwa. Sedih juga kalau dipikir-pikir, apa bisa itu ya. Keempat, ada dari negara Korea Selatan. Udah nggak asing lagi kita dengar Korea Selatan ini sama kasus bunuh diri lagi, bundirnya ya. Tadi udah sepakat kita buat disingkat, aku pula yang ngasih panjang. Negara ini memiliki kasus bundir yang cukup tinggi, yaitu mencapai 28,6 kasus per 100.000 orang. Penyebabnya itu kebanyakan karena depresi, masalah pekerjaan, finansial, keluarga, bahkan tekanan akademis. Jadi pelajar di sana itu juga berpotensi untuk melakukan tindakan bundir. Dan yang melakukan bundir ini nggak cuma dari kalangan masyarakat biasa, tapi juga artis, idol, bahkan pejabat. 5 negara terakhir yaitu Kiribati. Jadi Kiribati merupakan negara kepulauan di Pasifik Tengah dan memiliki angka kematian akibat bundir sebanyak 28,3 kasus per 100.000 orang. Yang mendorong mereka untuk melakukan bundir ini rata-rata karena minimnya akses ke fasilitas kesehatan, masalah finansial lagi-lagi ini, kemudian karena ada beban sosial dan stigma masyarakat di sana itu terhadap kesehatan mental masih menganggap remeh, memandang sebelah mata. Stigmanya masih jelek lah di sana itu. Jadi itu tadi negara-negara yang memiliki tingkat kasus bundir tertinggi.
Sebenarnya ya ada beberapa negara juga, bahkan dari negara maju kayak tadi Korea Selatan tuh negara maju juga yang memiliki kasus bundir seperti itu. Kalau menurut aku ini memang penyakit mental ini penting banget jadi perhatian karena masih banyak di antara kita yang beranggapan kalau penyakit mental itu tidak seserius penyakit fisik ya. Dibandingkan penyakit fisik itu orang-orang menganggap penyakit mental tuh halah apa sih kayak lebay gitu. Padahal ini penting karena dia tidak kelihatan. Malah orang-orang yang mengalami gangguan seperti itu tidak merasakan, tidak menyadari kalau mereka itu sebenarnya mengalami gangguan kesehatan mental. Terus tahu-tahu tiba-tiba boom, meledak aja gitu jadi bom waktu kan, yang akhirnya membahayakan diri mereka sendiri bahkan orang lain. Jadi ayolah kita sekarang lebih aware dengan lingkungan kita. Kita lihat keluarga kita, saudara kita, ataupun orang-orang terdekat kita, teman-teman gitu, yang mengalami atau menunjukkan gelagat-gelagat yang tidak biasa, yang tadinya periang jadi pemurung, yang tadinya pemurung jadi periang itu tidak apa-apa, tanya juga aja. Karena gejala depresi itu bisa berbeda-beda di setiap orang. Kita rangkul, kita bantu, kita tolong, kita dengarkan apapun keluh kesahnya itu. Kita coba hadir, memberikan memberikan keyakinan kalau mereka itu nggak sendiri. Jadi mereka tetap merasa punya arti di hidup ini gitu loh. Kalau memang kita nggak bisa membantu, kita tahan lisan kita, tahan mulut kita untuk tidak menjudge apa yang mereka rasakan. Karena kita nggak pernah tahu loh seberat apa orang itu berusaha memikul, berusaha memendam, berusaha menahan beban yang mereka rasakan selama ini. Ya kan, cukup validasi aja. Dan buat kalian di luar sana yang sedang tidak baik-baik saja, sedang merasa kayaknya beban berat ini tuh tidak terurai, tidak selesai-selesai, tolong jangan pernah mengambil jalan pintas seperti bundir tadi itu untuk menyelesaikan masalah kalian. Jangan. Kalian carilah teman atau orang-orang yang kalian percaya untuk kalian jadikan tempat cerita. Kalaupun tidak menemukan solusi, setidaknya kalian plong gitu loh. Kalian tidak penuh sendirian menanggung apa yang kalian alami. Kalaupun memungkinkan, kalian bisa mencari bantuan profesional untuk menolong kalian. Nggak apa-apa, nggak usah ragu, nggak usah malu. Kenapa? Kan karena diri kalian tuh berharga. Jadi kita harus bisa mampu menolong diri kita. Seberat apapun masalahnya, kita tetap harus berpikir positif bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya, pasti akan ditolong. Kita harus percaya dan yakin bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan ya. Jadi sekian dulu video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silakan tinggalkan komen dan saran untuk video selanjutnya. See you next video. Bye bye.